Oke teman-teman, balik lagi bersama kita di Tipsen Tips and TV. TV. Oke, sekarang kita akan preview untuk game week 7 Premier League. Sekaligus kita akan memberikan tips untuk FPL. Silakan Anggit untuk dibagikan. Oke teman-teman, yang sudah bisa dilihat di layar di sini match pertama MU melawan Everton. Gimana nih komentarnya Bung Anggit? MU versus Everton. Gue sih confident MU pasti menang sih. Confident Karena ini ya. lawannya Everton ya. Setelah Karena kemarin Everton cenderungnya menang ya. ini. Dia itu cenderungnya kalau misalnya big match gitu mereka kayak kagok gitu. Tapi gue confident sih. Karena ya Ronaldo lagi on form dan juga si Everton kayaknya masih belum ada Richarlison deh. Belum fit harusnya. Karena kan ini mainnya early kick off. DCL, Richarlison juga belum fit sama Coleman. Iya, jadi gue confident sih MU ya pasti. Dan Maguire nggak start, jadi gue merasa ini sih confident sih. Oh jadi ketika Maguire nggak start itu lu merasa confident gitu ya? Iya, karena Maguire itu Beban. dari 3 pertandingan terakhir itu blundernya banyak gitu, kayak blunder-blunder yang nggak penting gitu. Kayak waktu lawan Aston Villa, DG sampai marah-marah karena back pass tuh nggak benar gitu. Jadi kayak Maguire emang harus harus yang main dulu. Oke. Berarti tandemnya siapa tuh? Si tandemnya Tandemnya pasti Lindelof sama ini Varane. Kalau Bailey fit mungkin aja sih. Harusnya udah fit sih. Gue yakin menang, tapi gue nggak tahu bakal berapa skornya. Karena ini early kick off sih. Early kick off itu cenderungnya itu nggak banyak gol. Kayak minggu lalu cuma 1-0 doang. Seperti kita tahu kan. 3-1 Even, dari even mungkin MU kalau udah ngegolin 1-0 duluan di babak pertama masih belum tentu ini, berarti belum tentu bisa ngasih gol banyak lagi. Belum tentu juga. Iya sih, belum tentu juga karena mungkinnya kecapean sih. Karena ini mainnya ini loh. 2 hari ya? Selang 2 hari ya masalah ya? Kemarin lawan Mm-mm. Villarreal kan? Iya, ini cepet banget. Jadi gue nggak confident bakal bantai. Tapi ya gue lihat sih Everton tipikalnya ini sih nyerang. 4-3-3 kan. Suka maju-maju, ada space, harusnya bisa sih MU bantai. Palingan gue prediksi sih 3-1 atau nggak Gue juga 3-0 ya. 3-1 sih. Kalau lihat dari ini pasti MU confident menang lah ya, karena dari di atas kertas juga pemainnya lebih bagus gitu. Ini sebenarnya Everton tuh pemainnya itu nggak terlalu solid kayak si Aston Villa sih. Jadi maksud tuh Everton ini kalaupun dia main parkir bis juga nggak bisa tetap ditembus ya sebenarnya. Bisa karena tipikalnya midfieldnya itu sebenarnya lemah. Doucouré kan cuma bisa nyerang-nyerang doang. Oh, Jadi biasanya counter kan Emi kalau misalnya Everton nyerang, gue bilang sih Everton bakal nyerang sih karena mainnya 4-3-3 kan, ada Andre Gray juga atau nggak 4-2-3-1 sih. Tapi kan penyerangannya nggak terlalu serem lah karena nggak ada DCL sama nggak ada Richarlison, jadi bakal susah sih si Everton. menurut lu Donny van de Beek bakal main gak gitu kira-kira nih match Nggak ini? mungkin, nggak mungkin start. Nggak tahu Selama kenapa. McTominay sama Fred fit nih berarti gak mungkin start lah ya. Ada apa nih dengan kaitannya Fred dengan Ole ini? Kenapa selalu Fred dimainkan itu instead of Apakah Donny apa van de jangan-jangan Beek sebenarnya Donny gitu? van de Beek ini tipe penyerang banget ya, gelandang yang serang banget ya, jadi makanya nggak ditaruh sama Ole. Gue curiga itu. Gue nggak tahu kenapa, karena ini bukan cuma 1 musim doang tapi 2 musim gitu loh. Van de Beek jarang banget dimainin dan gue bilang ya sebenarnya aneh aja oleh kayak gitu. Sebenarnya fans MU juga banyak kok bilang, wah start Van de Beek aja start, tapi nggak pernah start gitu kecuali game-game kayak kemarin Ya yang sebelum lawan Piala Ciki itu. Oh iya. Makanya kan kayak Berarti aneh gitu alasannya. Sebenarnya Van de Beek bakal start kalau Fred cedera, Pogba cedera, Oh, itu. McTominay cedera, itu dia pakai start. Itu itu yang startnya main bukan start MU yang U21. reguler gitu Itu ya? yang main Startnya MU harus U21 spesial gitu ya? Iya, jadi nggak tahu si Fred itu sebenarnya gunanya buat apa gitu, nggak terlalu. Sebenarnya Fred tuh bagus loh buat pendobrak martabas loh, karena dia kreatif. Seperti waktu dia main di Ajax kan. Van de Beek maksudnya. Sorry Van Beek maksudnya. Van de Beek kan? Iya. Ya, tadi lu ngomong Fred. Sorry. Oh enggak, Fred mah Fred 60 juta maksud gua. Ya, oh iya. Fraud. Karena mungkin mahal doang kali ya. Jadi Iya. ya sayang Sayang, kalau nggak dimainin ya. duitnya sayang. Bisa jadi. Duitnya sayang. Iya. Nah, tapi sebenarnya kalau buat FPL sih gue yakin mayoritas pasti kaptenin Ronaldo. Oh, 50%. Sejuta umat lah pasti. Tapi permasalahannya gue kasih tau aja, ini early kick off. Early kick off itu cenderungnya itu ada kayak kutukan gitulah, kayak minggu lalu lah.
Bayangin aja 1 juta umat kaptenin Ronaldo cuma 2 poin. Untung gue nggak kaptenin, gue Iya, kaptenin iya. salah. Makanya gue agak Ragu ya masih untuk Kapten Ronaldo ya. ragu, karena early kick off kutukan gitu. Oke, lanjut kita ke Burnley Norwich ini. Wah ini mah better Norwich ini relegation juga, belum derby pernah menang. relegation. Derby Selalu kalah. Championship ini kayaknya. Iya. Derby Championship. Nih Norwich gue nggak tahu dia main bola ngapain. Bayangin aja dari 6 minggu cuma golin 2 dan itu strikernya. Ngapain aja 90 menit gitu. Burnley yang main konvensional, Norwich yang sedang mengejar untuk kemenangan pertamanya. Bagaimana nih? Ini gue lebih cenderung Burnley sih. Ini Karena bakal main Burnley ya. ya, 2-0 ya Burnley. pertama Burnley. Sama gue tahu Burnley itu sebenarnya pertahanannya bagus tapi nyerang nggak bisa. Kalau Norwich pertahanan jelek, nyerang jelek, udah pasti kalah. Bener Nggak ya? makan bakso aja mereka. Enggak. Nggak makan bakso Lebih biasanya condong ke cenderung Burnley gitu. sih kayaknya ya. Ya karena nggak tahu mereka itu setidaknya kalau main bola pilih salah satu lah, nyerangnya bagus, pertahanan jelek atau pertahanan bagus, nyerang jelek. Kalau Jangan Burnley diborong dua-duanya ya. kelihatan. Jangan diborong Kalau dua-duanya. Burnley iya, kalau Burnley pertahanan bagus tapi penyerangannya jelek. Kalau udah kebobolan sekali udah kelar. Nah Norwich dua-duanya jelek ya mau gimana? Diborong semua ya. Iya padahal transfer Norwich itu bagus loh, nggak bodong lah sebenarnya pemain ternama lah. Kayak Pelatih. pelatihnya juga sebenarnya pelatihnya kan berjasa untuk naikin championship kan. Iya, iya. Nah, Tapi kayak Norwich waktu championship itu not bad sih. Masa kayak lawan Watford doang mereka nggak golin, padahal kan sesama championship kan. Jadi aneh gitu loh. Promosi lah. mungkin bisa jadi grogi kali ya panggungnya karena semakin tinggi Ada semakin memanggung grogi. berarti ada memanggung ya namanya. Iya, jadi kayak aduh gue udah main di di kasta tertinggi nih tapi kalah-kalah mulu. Demam panggung atau mentalnya kurang. Waduh, Kalau mentalnya iya, kurang ada itu. mendingan drop aja nggak usah naik kelas kan. Padahal tim Krul ya padahal ini kipernya. Tim Krul ya. Dulu kalau nggak salah tipe Newcastle ya tim Krul ya. Iya 2014 waktu Belanda dia juga savior penaltinya Belanda cuy. Gokil nih pemain. Iya, iya, iya. Ada back Itu ya Newcastle. kayak sih gue bilang sih ada bau-bau ini sih. Bau-bau Turki. Ada kabak kan. Lanjut kita Iya. ke Iya. Chelsea Southampton. Ini Chelsea Wah baru. ini Chelsea Ini kita Southampton nggak ya. prediksi Chelsea kemarin kalah lawan Juventus ya, tapi Enggak, kalau Juve Chelsea sih gue prediksi Chelsea nggak terlalu bisa menang sih. Karena ya lu lihatlah strikernya Juve nggak ada Morata, nggak ada Dybala. Chiesa ya tak gol ya. Iya, maksud gue selama Morata nggak main sih pasti gacor lah Juve. wah. Iya, iya, Tapi bener loh di Spanyol Bener juga loh. bilang Bapuknya setengah mati coy. Iya makanya kayak Bapuknya setengah mati. pas Chiesa jadi striker, wah anjrit ini prospek banget. Iya Keren. kayak dribbling sendiri ntar dia tiba-tiba gocek nyetak gol. Mm-mm. Gol keren. Karena kalau misalnya ada Morata sama Dybala, mungkin aja si Chiesa bench, mungkin aja. Iya. Berarti ini Tapi kasusnya kayaknya sama terpaksa. kayak Maguire tadi ya. Kalau nggak ada Mm-mm. Maguire, confidence menang gitu ya. Enggak ini beda tapi Morata lebih Bapuknya setengah mati di Oh, bener-bener. Morata nggak Wah, kacau. klinikal makanya. Ya, maksudnya Ya. satu lawan satu aja bisa miss dia. Dia tuh bahkan sampai segitunya bisa miss gitu. Hmm. Jadi kayak apa ya bukan Torres kedua ya tapi maksudnya emang jelek aja maksudnya mungkin nggak mungkin dulu di Madrid dia cukup bagus bisa keep up sama sistemnya karena emang pemainnya jago semua kan ini karena mungkin sekarang dia sendiri juga kali ya. Tapi ya balik lagi kayak karena nggak ada Kante waktu itu lawan Juve kalah sih. Kante padahal sebagai ini ya tukang ambil bola ambil ya. bola. Tapi sebenarnya ya Chelsea tipikal kayak si Juve udah tahu lah Chelsea tipikal kayak lawan Man City. Terus sekali kebobolan Frustasi. nggak bisa golin. Kena mental ya? Parah. Mental ini pertahanan terbaik biar jadi juara. Tapi kan ketika lu nggak bisa golin lagi, ketika lu ketinggalan ya lu gimana mau menang? Dia ketemu City ketemu MU seri kan bisa bikin seri kan. Ini tim ini cukup menyulitkan tim-tim Big Six sih Iya, sebenarnya. Southampton. Chelsea dan Ya Southampton. kalau misalnya sial-sialnya sih 0-0 sih. Sialnya ya. Iya, atau nggak atau Kayak Man City dah. Man City 0-0 kan waktu itu? 0-0. Iya, Wah, mungkin itu- ini 0-0 sih. Bapuknya Sterling ketahuan banget di situ. Kacau. Ini Lukaku stop. masih Jangan menebar kebencian terhadap Sterling. Sorry. Lukaku masih ini sih questionable sih. Dia itu Iya. tipikal striker yang masih nggak maruk gitu loh. Coba maruk kayak Vardy. Dia itu kalau maruk bagus, tapi mereka dia itu mainnya ini buka Atau- ruang doang. Atau dia sadar di Liga Inggris dia sebenarnya nggak bisa maruk gara-gara dia sebenarnya nggak sejago itu. Karena
di Italia pun dia juga bukan tipikal yang dribbling terus cetak gol kan. Dia Kayak sih dia menyadari back Liga Inggris lebih iya jago cuy. sih. Makanya dia main off. Makanya nggak ada pilihan lagi kali. Parah sih emang. Makanya ini masih Dan tricky gue sih. dan gue rasa nggak tahu ya, gue lebih suka cara mainnya Pulisic sih sebenarnya, walaupun nggak cocok di sistem itu, tapi Pulisic itu bisa yang inverted gitu loh, yang tiba-tiba. Iya, tapi cedera dia masih lama. Nah, jadi kayak kalau Pulisic balik kayak nih, wah ini tim naik lagi sih kata gue. Iya, dia butuh tipikal kayak Hazard gitu lah, pendobrak lah. Tapi nggak ada. Kalau di Chelsea nggak ada sih. Iya, Havertz masih nggak bisa, Mount Mount juga juga nggak bisa, Jorginho apalagi, Ziyech, angin-anginan. Enggak ya, dia juga Warner nggak juga sesuai dengan nggak ekspektasi ini juga ya. nggak bisa Makanya, konversi gol. makanya Chelsea boleh lah apa 4 minggu awal dipuja-puja dengan pertahanan yang terbaik. Nah, ketika udah kalah 1-0 1-0, lu mau gimana? Lu harus merubah sistem lagi, cuy. Apakah Harus ini saatnya Tuchel out? enggak Enggak sih. Nggak kalau out belum sih. lah. Mungkin Gua ini sama udah jauh saatnya juga sih. belanja baru pemain lagi. Ya. Udah Lama. mulai belanja pemain lagi. Ayo Masih Roman lama, Abramovich, keluarkan duitmu. Jangan mau kalah Roman sama pengusaha Sama Sheikh Arab. Mansur, sama Nasser Al-Khelaifi, Enggak jangan lah. mau kalah ayo. Chelsea perlu jual-jual pemain-pemain yang tolol aja kayak Werner. Oh iya, yang Terus iya. siapa lagi nih? Loftus-Cheek, Saul juga pembeliannya agak Lon jelek sih, sih. Saul. Lon ya, Saul tuh bagus lah. iya, Saul tuh nggak terlalu cocok ya kayak sama sistemnya Chelsea ya. Iya, kebanyakan main nama si ini si tukang gebuk sih. Koke ya, sama Koke ya. Nggak, mungkin dia awalnya mau diplot jadi tukang gebuk kedua kayak Kante kali, tapi nggak bisa. Kali. Biasanya kan 4-4-2 konvensional kan kalau di Atletico kan. Iya, ini kalau ini kan di Chelsea kan udah agak high class ya, agak naik dikit lah Step strateginya. up di liganya. Makanya jadi ya sebenarnya pembeliannya loan-nya agak ini sih, agak nggak perlu. Harusnya sih winger lah. Lagi Winger pula nggak Chelsea ada juga- kan? Kalau Merda. misalnya Chelsea bapuk ya 0-0 atau nggak 1-0. Ya, tipis Atau lah satu sama. istilahnya susah buat hujan golan nih kalau pertandingan gue yakin. Tuh. Tapi ya gue berharap nggak banyak-banyak lah karena Lukaku kan pasti yang golin. Gue nggak punya jadi ya sejuta umat pasti kaptenin Lukaku sih. Oke. Oke, kita lanjut ke Leeds Watford. Ini Leeds juga belum menang ya di Liga Iya. Inggris. Jadi mungkin Kacau. Brentford lagi cedera cuy. Maksudnya Brentford lagi ya cedera Brentford cuy. juga lagi Daya bisa gedornya main. jadi berkurang. Iya masih ada Rodrigo sih tapi Iya. Rodrigo Cuma masih Rodrigo kita striker. tahu bukan goal getter bro. Iya sih. Bukan goal getter, Rafinya juga bukan goal getter. Jadi kayak cuma pemain-pemain yang jagonya doang. Rafinya bisa kok dia golin. Gue suka sih gaya permainan Rafinya sebenarnya. Dia prospek banget, winger, bisa nusuk. Tapi dia bakal jadi goal getter gitu nggak menurut lo, apa ya, kayak cuma nusuk doang terus tahu passing kemana? Karena kan Bisa. ada pemain yang kayak gitu kan. Bisa malah Leeds itu dia doang yang paling jago. Sumpah. Jadi Rafinya itu jago banget. model winger yang nyetak gol gitu lah ya. Kayak Muhammad Betul. Salah Dia, gitu. iya dia weak footnya bagus. Jadi dia bisa crossing ataupun bisa golin. Prospek Prospeknya Rafinya. Daniel James gimana nih? Tukang lari doang, nggak ngapa-ngapain. Akselerasinya amazing. Iya. Tapi ya tukang lari doang sih James. Jadi sebenarnya Leeds itu nggak ngerti gua gimana mereka Padahal bisa Leeds tuh survive. apa ya? Awal-awal dipuji-puji kan, wah Bielsa ya kan segala macam. Iya. Tapi kenapa sekarang performanya tidak segarang dulu ya? Karena backnya nggak ada yang solid gitu loh. Eiling juga cedera sih. Ya, Ada. Eiling juga bapuk. Maksud gua ya mereka harusnya beli back baru gitu loh. Ini ya Back benar-benar. baru yang tinggi terus solid gitu loh. Tarkowski kayak beli tuh dari Nggak mungkin Burnley. bisa sih. Karena icon coy. oh iya ikonnya Burnley ya. Kayak Pop ya nggak terlalu sih sebenarnya, tinggi doang. Tapi nggak ada yang mau beli kan karena ikonnya Burnley. Iya sih. Hmm. Beda cerita kalau Makanya. dibeli sama City atau tim-tim besar ya Tarkowski. Kalau sama Iya. Leeds mungkin masih bisa Leeds nolak. gitu. Leeds transfernya pertahanannya jelek sih, tapi ya gitu. Palingan ini lawan Watford bisa sih menang karena Iya. Watford juga bapuk kalau bertahan. Kalau gue prediksi Bunuh-bunuhan sih lah. 2-0 lah buat Leeds.
Paling Apa Rafinha gol skor ini. skor seru kali 3-2. Ntar skor seru Bisa 3-2. jadi atau 3-3 sih, karena ini dua tim emang bapuk banget secara bertahan, jadi bolak-balik, nggak ada yang part Jual tebas. beli serangan ya, pasti ada. Jual beli serangan seru sih. Oke, Jadi lanjut. prospeknya Rafinha sama Sar sih tetap, Oh iya, Sar benar-benar. karena dia ngambil penalti juga. Rafinha, Sar. Oke, lanjut ke Lanjut Wolf Wolverhampton Newcastle ya. Newcastle. Nah, ini gue lost hope nih sama Wolves nih udah gak pernah menang. Wolverhampton Kayak jaga asa untuk menang kemarin lawan Southampton, kemudian sekarang lawan Newcastle juga cari kemenangan ya pertama ya. Ya, tapi gue yakin ini seri sih, trennya kelihatan sih. Newcastle ke masa 7 pertandingan terakhir juga belum pernah menang, jadinya Wolves mungkin bisa curi poin kalau misalkan dia pemainnya fit. Ini formnya formnya Wolf ini LW. Jadi ya Iya. pasti D lah. Udah lama nggak D. Yakin sih gue seri sih. Palingnya 1 sama atau nggak 2 sama. tapi kalau lagi babuk banget parah sih. Iya. Babuk yang Tapi, kayak nggak ada konsisten mah aja tiba-tiba Wolves sekarang. golin, Foden nggak bisa nyetak gol, Wang Hee-chan, si Raul. Iya, paling pasang 3-4-3 ini lawan Newcastle. Pasti Traore start sih. Iya. Pasti yakin gue. Soal Traore, Foden. Jimenez sama Hichan paling dipasang Enggak di lah, Wang kiri. Hee-chan bench itu orang nggak bagus start. Atau nggak nggak dipasang terlalu di kiri bagus. lah si Hichan. Wang Hee-chan lebih ke ini ya kayak Strikers, gitu ya. man. Super Sebenarnya. sub ya ini. Jadi striker sebenarnya, tapi si Jimenez hoki sih Cuma weekend mungkin lalu. kemarin golnya. dicoba-coba jadi winger juga kan. Terus kayak nggak cocok deh. Mesti Makanya. dia mesti pemain nomor 9 ya, striker nomor 9. Makanya. Terus kalau Newcastle ya prospeknya ini sih, Saint Maximin sih. Maximin paling nanti jadi plot jadi striker ya. Maximin. Pasti sama Jolinton. Iya. Enggak deh, kalau ada Wilson 4-4-2, tapi Tapi kalau kalau nggak nggak ada salah Wilson, Wilson masih cedera ya. iya, seingat gue sih harusnya udah training sih. Hmm. Palingan abis international break. Iya. Kalau di sini yang gue lihat injurinya Kalum, Jamal juga masih. Ya jadi mungkin dia pasang tunggal si Maximin. Iya, 4-4-1-1 biasanya. Ya, tunggal Si Maximin. Jolinton jadi striker. Ya prediksi gue ya seri sih, palingan 1 sama atau nggak 2 sama sih. Memecah tren. 1-0 untuk Wolverhampton. Iya Oke. Kemungkinan. Terus Satu Wolverhampton juga lah. golnya paling gol-gol hoki kayak kemarin. sih. Faktor X ya, faktor X ya. Ya, itu ya itulah. Oke. Iya. Lanjut Brighton Arsenal ini tough match untuk kedua tim karena Brighton udah mulai bisa tunjukin performa terbaiknya dan Arsenal juga sedang proses kan sekarang untuk naik ke papan tengah kan, jadinya mungkin nih kedua tim juga agak saling bunuh-bunuhan ya. Sekarang Arsenal bulu-buluannya sama tim-tim Iya. kecil ya Sama berarti. Ya. Brighton karena Brighton juga bukan tim papan bawah lagi sekarang. Sekarang coba lihat klasemen tuh. Brighton ke-6. Masuk Big Six. Masuk Big Six. New Big Six enggak deh. Iya. Tapi kalau dari lihat minggu lalu sih gue lihat trennya Arsenal lebih positif sih. Kayak Iya. semakin ada kepercayaan diri juga, terus kayak pemain tengahnya juga udah mulai kreatif kan, nggak cuma Odegaard doang bergantungnya, ada Emil Smith-Rowe, Saka, terus Auba seperti biasa. Tapi kehadiran Tomiyasu mantap sih, bikin kepercayaan diri pemain belakangnya juga naik juga. Jadi ini kedua tim juga sama-sama di tren positif gitu. Jadi kalau menurut gue ini juga perebutan untuk papan atas juga kan. Tough Ya match. kan kayak seperti podcast kita yang pertama yang game week 3 itu gue udah bilang kan, Tomiyasu emang sebenarnya bagus prospek karena dia pekerja keras gitu. Emang terbukti dia pekerja keras banget. Untung bukan Bellerin atau si Cedric jadi RB. Jago sumpah Tomiyasu. Jadi ada work ethicnya gitu loh. Jadi ya karena jarang blunder, makanya Arsenal kan menangnya 1-0 kan. Kecuali kemarin Spurs bapuk banget Spurs. Spurs kacau sih. Ya, Kemarin sebenarnya bukan Arsenal yang jago, tapi Spursnya yang kacau karena seperti kita tahu Spurs emang lagi drop mentalnya.
Kayak kalah 1-0, kalah 3-0 sama Chelsea kan. Sama Man City juga ya. Bukan Man City, Maksud Chelsea. mah kalah gue. Iya, Sama Peles, Chelsea Peles. sama Palace 3-0 kan udah drop. Terus Hmm. ya si Kane mainnya nggak bener, Iya, Son doang yang nge-carry. Ada apa nih dengan Kane nih? Hah? Gue Kane liat mah kan kayak ketarik gitu nggak sih posisinya? enggak, si Kane itu gue nggak ngerti, si Nuno itu nggak nyuruh atau nggak buat role si Kane itu di depan aja gitu, nggak usah drop back gitu, nggak usah ngebantu tengah gitu. Iya. Atau Jadi itu inisiatif kan sebenarnya karena dia tahu nggak ada yang bisa jemput bola ke tengah. iya, justru itu kalau zaman dulu gue sukanya Kane itu ketika ada Eriksen 4-2-3-1 dulu. Oh iya itu kan kalau itu kan emang Eriksen yang bawa bola kan sebenarnya. Iya, Cam. Dan juga waktu itu gue juga suka ketika ada duet Ali sama Eriksen. Nah, Itu gacor banget. Terus Son di kiri, seinget gue ya. Makanya dulu enak banget Kane dapat suplai bola. Sekarang dia nge-suplai bola, makanya minggu lalu dia itu banyak ini error. Passingnya jelek, dribblenya maruk. Nah, makanya Kane ya semenjak transfer itu jadi kayak underperform gitu. Iya. hmm. Kalau balikin formnya balik sih gue bilang, wah itu sampai akhir tahun sih gue bilang. Ini sebenarnya bakal ketat sih, tapi gue yakin nggak ada yang clean sheet sih, harusnya sih bunuh-bunuhan sih. Iya, ini emang Yang prospek ya Saka sih, Saka prospek banget. Terus si Tomiyasu, terus si tapi Emmitt Tomiyasu Smith kalau Rowe. nggak clean sheet bukannya malah poinnya nggak terlalu gede. Hmm, yang penting konsisten aja, kan dia harga Berarti 4,5 lebih doang. kalau match ini lebih ke penyerang ya, karena yang untuk gol ya. Kalau untuk Oh iya, tapi gue lihat Tomiyasu juga suka maju-maju sih. Jadi ada chance buat keinginan buat ini ya. golin. Oke. Palingan nanti gol debut Oh iya. suatu hari nanti, ya kan? Oke. Palingan mungkin lawan Brighton. Tomiyasu bagus sih. Sama mantan ini ya, mantan Ben White, Iya Ben White ya. mantannya Brighton. Mm-mm. Oke. Harus sih ya bunuh-bunuhan sih harusnya. Oke, lanjut. Bisa tolong di scroll. Palace Leicester, ini gue nggak yakin Leicester menang. Ini bunuh-bunuhan juga sih gue Iya. lihat. Oh, Warsawa. Youth Palik baru kalah sih. Iya, kan kayak Lawan tim apa nggak jelas. Legia Warsawa. Harusnya Leicester menang sih. Apa Leicester turunin pemain kedua kali? Pemain keduanya Leicester lebih bagus daripada Legia, coy. Iya Maksud sih, soalnya Leicester turunin Vestergaard, Soyuncu, Michael Oh, juga, ada Tielemans, Esper kan Boubacar Soumare, juga. Kastanye. Iya, maka gue aneh aja tuh. Ya, kalau ini Lawan nggak Legia terlalu doang, Legia not itu bad lah. malah jagoan Brentford malah. Ya. Tony. Beneran deh. Makanya. Tapi ya mungkin ini faktor kecapean bahaya sih. Ya, ini juga Lawan CP. ini baru selang 2 hari juga kan pertandingan kemarin. Jadinya Hmm. mungkin apalagi lawan CP kan keras CP. Seperti kita tahu, Iya, keras. keras. apalagi Jago sih. lawan-lawan tim-tim besar tuh. Kalau menurut gue nih, Volley Leicester juga gua lumayan menang. gede, gak tahu sih. Jadi ya prospeknya ya tetap Gallagher sih. Gallagher, Zaha ambil penalti. Ya. Terus Vardy ambil penalti, prospek. Itu sih yang prospeknya. Gue jadi pengen beli Vardy sih sebenarnya, tapi nggak cukup Bu. Maksudnya Lukaku tuh Vardy, kalau dua-duanya nggak akan bisa, apalagi Tapi kalau di match ini sulit sepertinya Vardy. Tapi kalau Lukaku kayaknya lebih prospek. Sulit sih, ya sulit gue. Lukaku itu prospek secara ini squad, tapi kemarukannya nggak ada gitu loh. Kemarukan. Nggak ini ya, nggak Playing inisiatif style-nya ya, untuk Kemarukan. nyari jadi cetak gol terbanyak tuh nggak ada ya dia. Kayak Lewandowski aja gacor banget kan, karena sebenarnya dia agak maruk Lewandowski. Ini berarti tips buat para striker ya, maruk lah. Iya, Kecuali Ya, Firmino. Asal jago. maksud gua Lukaku itu punya badan gede, kuat, bisa tubruk-tubrukan, bisa bisa areal. Ya lawan back yang tangguh dong dia nggak bisa lolos gitu. Terbukti kan waktu lawan Man City, lawan Juve. Tuchel belum bisa memaksimalkan potensi Lukaku ya, bisa dibilang gitu ya. Iya bisa gitu. Makanya
Gue juga agak khawatir si Chelsea nge-supply bolanya agak jelek kayaknya. Vardy ya Leicester ya tau lah. Kalau misalnya pertahanannya nggak bagus, ya mereka counter terus kan. Hmm. Terus Iya, Vardy ya tipikal counter kan. Siap. Makanya Maju. Burnley dong bisa 2 gol loh, kebobolan kan ajaib sebenarnya. Iya. Comeback kan 2-2. Iya. Oke, jadi kalau gue pribadi sih mengunggulkan Palace. Ya faktor itu tadi, faktor apalagi kan kemarin di Europa League si Leicester juga bertandang kan, jadinya faktor kecapean juga sih. Jauh lah Jauh. traveling. Oke, lanjut Spurs Aston Villa nih. Spurs juga bukan di tren yang bagus. Ini agak susah sih. Spurs untuk bangkit sih agak susah sih. Aston Villa solid sih seperti kita tahu kan. Villa juga Ngalahin MU. kemarin baru menang lawan MU, jadi mungkin mentalnya di situ ya. Kalau Si Mart yang penalti nggak masuk ya. Martinez joget-joget. Jadi iya, ya gue bilang ini kipernya agak ya. sulit sih. wah songong nih kipernya nih. Ya tapi kayaknya juga Sports juga ini sih menurut gue, selama nggak ada pemain yang tiba-tiba step up atau pemain yang bisa tiba-tiba ngangkat tim, nggak bakal naik juga gitu loh. Iya, nih kalau gue bilang nih Spurs nih kayak kehilangan arah gitu loh. Iya, gue nggak tahu ya apakah ntar tiba-tiba Son bisa jadi ngelit tim, tiba-tiba dia bisa jadi kayak Erikson kedua. Gue nggak tahu, siapa tahu bisa. Tapi kalau dilihat sih sampai sekarang susah ya, karena mereka butuh penggantinya Erikson juga gitu loh. Nggak ada. Nggak ada. Butuh. Dan Nuno ini gue rasa pelatihnya bapuk, nggak bisa berlatih kan. Kayaknya kurang bisa maksimalkan pemain-pemain Spurs sih. Maksud gue dia nggak adjust timnya jadi kayak mungkin bisa aja kan sebenarnya main pragmatis 4-4-2 juga bisa aja sebenarnya kan, ngandelin misalnya ngandelin Ali sebagai creatornya di 4-4-2 itu mungkin bisa aja jalan, tapi dia nggak nyoba, buktinya masih kayak 4-2-3-1 gitu-gitu aja terus. Iya. Jadi gue ragu sih sama Nuno sebenarnya. Dari pertama kali lihat kayak ini orang kayaknya emang nggak bagus deh. Kayak aneh aja. Kalau misalnya lu nggak ada playmaker ya mainin 3-4-3 aja cuy. Suruh aja wingback lu maju-maju. Arsenal ini ya sama Arteta pertama kali ya yang nggak punya playmaker. Main pragmatis. Jadi ntar long ball ke depan. Ali juga 2 musim terakhir nggak kelihatan ya performanya. Ali udah hancur sih. Iya. Kebanyakan cedera. Kalau orang bilang finish. Finish. Jadi ya sebenarnya Spurs ya butuh playmaker, tapi nggak ada. Kalau nggak ada gini ya terpaksa 4-3-3 dengan gol-gol hoki counter gitu. Ya atau kalau mau main counter sekalian ya sekalian counternya yang bagus gitu ya. Emang bener-bener main pragmatis ya Spurs ini. Kalau maksudnya kayak 2 musim terakhir. Makanya kalau ada yang punya aset Spurs sih, gue bilang sih jangan beli sih atau punya sih. Iya. Tapi Mourinho waktu sama Mourinho main pragmatis juga kalah mulu ya. Seperti ini. Ini secara statistik si Nuno jelek sih musim ini. Ranking berapa ya? 18-an 20-an dalam hal menyerang, created chances. Terus secara ya pertahanan gitu-gitu, makanya. Tapi nggak heran sih nggak ada supply bola, nggak ada ini juga. Jadi Son sama Kane kerja sendiri. Cuman kalau dibilang kerja berdua lah. Kerja berdua terus. Sorry. tapi kalau dibilang untuk Son pengganti Erikson kedua, menurut gua enggak sih, karena tipe pemain mereka beda jauh sih kalau gua bilang. Iya, karena Son itu tipenya kayak Ronaldo kalau bisa dibilang ya, pengennya golin dia. Son kan winger. Iya, beda sama. Kalau mau berubah sih harusnya Kane drop sih, jangan main. Son jadi striker. Tapi untuk Son jadi striker. Kane jadi bench. Wow. Jadi super sub ya. Jadi super sub sih. Jadi sebenarnya secara lu build up itu lebih bagusan ketika Son dapat bola gitu. Iya sih. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya Kane dapat bola, dia itu kan agak lambat, dan juga gue lihat dia nggak secara confident gocek. Maksudnya lu lihat Lewandowski gocek nggak? Pasti jarang kan? Karena bukan tipikal kecepatannya, tapi Lewandowski enaknya supply-nya banyak. Ya, supply kemudian dia finishing. Sane, gitu kan. Gnabry ya finishing. Nah, Kane sebenarnya bisa kayak Lewandowski, tapi masalahnya nggak ada yang nyuplai bola nggak ada. Ya, nyuplai bola nggak ada sama sekali. Itu problemnya di situ. Ya problemnya. Jadi kalau
gue bilang sih mendingan Kane drop, habis itu Son aja di striker dulu kalau mau cari kemenangan ya. Iya, iya. Terus mainin si ya Bergwijn, Moura sama si Ali sih. Tapi Berwan lah masih cedera sih. masih cedera ya. Ya Iya. Tinggal palingan murah ya. paling Brian Moura. Gill. Brian Gill kemarin bagus sih. Iya, Iya. sebenarnya dia bagus mainnya. Kemarin pekerja keras banget ya, makanya golin kan satu. Oh, gue baru tahu Brian Gill orang Spanyol. Gue kira orang Inggris. Iya, kirain gue juga orang Inggris kan namanya Brian Gill Brian. namanya juga kayak Brian Gill. Mukanya juga Tahu Englishman gue dia banget. main di Olimpiade deh, Brian Gill itu deh. Ada lah. Kayaknya. Ada di Iya. Olimpiade. Oh iya. Mukanya Englishman banget tapi orang Spanyol. Iya. Iya. Oke. Makanya Facebook gue bilang WF sih cover gitu. Harusnya gitu sih. Atau enggak Lo Celso sih jadi cam. Iya iya Lo Celso. Makanya. Di Kane. Lo Celso di Argentina dia CM banget sih. Gak tahu kalau CM gimana ya. Tapi ya sebenarnya harusnya sih si Kane diet sih. Masa secara postur tubuh bagusnya Lewandowski. Lewandowski berotot weh. Iya. Ya karena dia atlet Kalau Ken karate. tinggi bro. tapi nggak ini ya, nggak terlalu Ken tuh- profesional ya. Kayak Ken nggak- tuh mau gempal, bentar lagi kayak gempal deh. Iya. Sama kayak Maguire. Jadi gue bilang aneh aja si Kane gitu loh. Lu bisa finishing dong tapi lu lari ya counter. Lu pernah lihat si Kane golin counter nggak sih? Kayak enggak deh. Kalau Son kan counter kelihatan tuh. Kelihatan. Kayak lo Lari. juga Iya. lari Dummy runner dia. finishing. Nah si Kane nggak bisa lah hari gitu loh masalahnya. Oke Kane, saatnya lose weight. Diet lah Kane. Berotot lah kayak Lewandowski Iya. lah. Ayo Atau nge-gym Kane. Kayak Antonio lah, Antonio dong bisa golin. Kane kapan gila Iya, Kane golin juga udah belum cetak gol ya di Liga Inggris ya. Hmm, Tapi udah kemarin- 7 tapi minggu. kemarin dia Udah baru mau- hat-trick. Iya, Tapi kalau udah nggak mau lawan apa ya? diet, Ken udah siap ke Arab kayaknya. Waduh, udah ingin mengikuti jejaknya James Rodriguez ya. udah siap ke Arab deh kayaknya. Atau nggak ke Cina. Ke Cina, ke Cina atau ke US MLS. Masih muda kali Kane, ngapain dia ke Kane Liga udah Inggris? Anda nggak tahu Oscar yang dulu mau main Chelsea. Oscar kan beda coy, dia orang ini apa? Orang Brazil. Orang Inggris mah tahu ini kali, tahu malu. Tahu duit. Oh, Tahu duit. Orang Brazil tahu duit nggak? Bedanya orang Brazil. Makanya lu bisa lihat lah perbedaan performa Kane ketika di Spurs sama di Inggris. Kalau di Inggris sebenarnya ada supply bola, karena supply bola dari winger. Sterling, Foden, Torres lagi, Foden, Sancho. Itu winger yang lumayan di atas kertas lebih bagus daripada Moura ya, sama Ali. Oke, jadi kalau gue bilang sih kayaknya ini di pihak Aston Villa sih. Atau nggak seri sih. Iya. Iya, sering. Kayaknya Spurs bakal sulit buat menang. Sulit banget, MU dong sulit, apalagi Spurs. Iya nggak? Oke, lanjut West Ham West Ham, dan Brentford. Brentford. West Ham kemarin baru menang juga di Liga Aduh, Eropa. tapi Brentford ini tim nggak bisa ketebak, bro. Iya sih. Sebenarnya Brentford dari minggu awal gue udah lihat sih dia solid sebenarnya. Iya. Nggak sekacau Watford, nggak sekacau Norwich secara pertahanan. Karena kipernya jago juga sih si Raya gue lihat. Ya, kiper sejuta umat FPL ya. Sejuta umat setelah Sanchez ya. Oke. Makanya sebenarnya solid sih West Ham Brentford. juga 3 pertandingan terakhir menang. Brentford 3 pertandingan terakhir 2 menang, 1 seri, bisa tahan Liverpool. Waduh. Ini yang Itu keren sih. ini juga Brentford. tough match kalau menurut gue, ini juga Sebenarnya tough. Sebenarnya Brentford pelatihnya pinter sih. Ya. Waktu lawan Liverpool dia emang bikin semua pemainnya serang dari kanan, crossing ke arahnya Arnold. Udah kelar. Arnold parah. Dia tahu kelemahannya Arnold sih. Ketar-ketir ya. Arnold kacau banget. Terus cedera kan. Jadi kayak wah udahlah. Pelatihnya pinter sih tapi bisa beradaptasi sih. Cuma cedera ya. Oh Cedera. iya dia dope dia. Benar-benar ground. Waduh, Frederick juga. Itu RB-nya, berarti Johnson kayak Ben Johnson. Kemungkinan besar ini sih Ben Johnson start sih. Kalau Frederick sama Cufal beneran cedera atau nggak fit ya. Ya sebenarnya sih bisa sih West Ham menang sih. Atau nggak bunuh-bunuhan juga sih. Ini juga bulan-bulannya keras banget nih match. Oke, sekarang lanjut. Silakan untuk Marcel mengomentari match
Terakhir. Aduh. Bagaimana Waduh, nih komentarnya gue nih? setelah melihat lawan PSG nih gue hopeless sih. Tapi gini, Hopeless? itu faktor satu-satunya yang membuat itu kalah adalah Sterling. Kembali lagi, Sterling. Sterling Ya, kamu lu hati-hati. Iya, enggak, gue cukup ini, gue cukup keras sama, maksudnya gimana ya? Ketika lo emang gak punya kapasitas pemain untuk jadi target man, ya lo jangan main sebagai target man, lo main sebagai gelandang false nine aja, kayak Firmino kayak atau gimana kayak gitu loh. Jangan lo paksain jadi target man sosokan, maksud gue, kalau lo nggak bisa, ya udah nggak bisa gitu loh. Iya, Sadar diri. Nah itu pertama. Yang kedua, di sini kok menurut gue kalau ini kan sama-sama pressing timnya ya, kayak City mainnya juga sebenarnya pressing, si Liverpool pun juga main pressing, jadi kayak sebenarnya tergantung ntar siapa yang menang itu tergantung di lini belakang dan lini tengah. Kalau lini belakang lo bisa ngelewatin, bisa nyuplai bola ke tengah dengan gampang, itu biasanya ya, dia yang bakal nguasain permainan gitu loh. Kayak kalau lo lihat kan kemarin City menang lawan Chelsea karena emang pemain belakangnya bapuk kan, nggak bisa umpan jauh kan. Jadi mau nggak mau ya udah pas diumpan ke Jorginho atau siapa langsung dipres lagi, hilang bola atau out gitu loh. Nah ini jadi perangnya sebenarnya di belakang sama di tengah. Sebenarnya tuh depan ya udah kalau emang tengah belakang aman pasti depan ikut lancar gitu loh. Iya. Jadi menurut gue aduh berat sih, tapi menurut gue bisa aja seri sih. Berarti Ini ini bisa seri. tergantung pada pemain tengah sama belakang ya kalau untuk match ini. Benar, Karena sebenarnya memang solid-solidan aja ini udah. sama-sama Karena counter dua-duanya ya. sama-sama bagus, solidnya bagus. Salah juga gak bakal bisa ngegolin kalau Diaz dan Laporte ntar misalnya on form. Tapi Ferran Torres, Grealish dan KDB mungkin di depan nanti ketika ketemu ntar tiba-tiba Joel Matip sama Van Dijk-nya on fire banget, ya nggak bisa Mati juga gitu ya, sama-sama mati kutu iya, ya. nggak bisa juga gitu loh. Hmm. Kecuali mungkin TTA, tahu gue nggak main sih TTA karena lagi masih cedera ya kalau nggak salah ya. Gantinya siapa sih Tia? Sorry. TTA. Si cedera Milner RB-nya. James Nah Milner ya. mungkin bisa dieksploitasi di Milner walaupun emang Milner main City dan pasti tahu cara main City kayak gimana ya. Tapi menurut gue kalau City mau menang eksploitasinya dari sisi kanan karena Andy Robertson main kan dan Andy Robertson tuh cukup solid kalau gue. Oke. Jadi City lebih diunggulkan kalau misalkan memang City strateginya pakai main kanan. Jadi jangan sampai ini kedengeran Klopp ya. Jangan sampai Sterling main ya gue. Oh itu Soalnya dia. Sterling gak starter nih, gue optimis nih gue. Pede gue. Tapi kalau Sterling starter nggak tahu gue nggak tahu lagi Oke, deh. jadi semua nih match ini menurut lu tergantung Sterling ya. Tergantung Sterling mau Oke, di starter oke. apa kagak. Ini tapi tergantung line up lagi sih. Man City gue nggak tahu line up-nya bakal kayak gimana ya. Mungkin aja tiba-tiba Fernandinho start. Kalau sampai Fernandinho start gue nggak ngerti lagi sih. Itu biasanya Fernandinho start gara-gara emang udah capek aja terus kayak ngebuang. Setahu gue pernah deh kayak ngebuang match kayak waktu lawan Derby Manchester musim lalu di paruh kedua itu kan kayak ngebuang match kan istilahnya. Jadi kayak lu pasang Fernandinho yang suruh Rodri buat bertahan doang udah gitu. Iya. Jadi kayak ini nggak dibuang sih laganya. Jadi tapi Fernandinho tuh sebenarnya ini angin-anginan juga. Iya. Angin-anginan banget. Kalau Rodri kan lebih menyerang ya, gelandang bertahan yang bisa lebih menyerang. Kalau dia tuh yang benar-benar main bertahan gitu loh. Ini juga Tapi match yang gue nggak tahu sih. Ini Anfield sih. Jadi gue bilang sih iya. chance-nya agak kecil sih Man City buat menang ya. Palingan seri. Iya, sadar. Susah banget ini tough match tapi kalau lo convertnya bagus, gue rasa City harusnya menang di tengah ya. Karena di atas kertas pemain Liverpool di tengah kan juga nggak terlalu ini kan sebenarnya. Oh malah Man City kalau main tengah banget ya kelar di counter. Hati-hati aja lu salah cepet cuy. Enggak ya, maksud gue kalau misalnya di tengah gue menang dalam arti City bisa dominasi di tengah, mungkin ntar Gundogan sama si siapa Gundogan main cedera, atau sorry. Enggak. Bernardo Silva Tapi permasalahannya Liverpool itu nggak main tengah, dia mainnya winger. direct langsung ke winger. Beda kecuali Man City lawan Chelsea ya. Karena Man City lawan Chelsea lu lihat lah, Chelsea emang ada winger. Nggak ada, Chelsea nggak ada winger cuy. Ya kan, Chelsea nggak ada winger yang secepat Salah atau Mane. Wah ini Gue Mane. winger cukup pede lah kalau ada Walker sama Cancelo kirinya ya. Asal Cancelo. Tapi semoga aja Walker nggak blunder sih. Kadang dia Iya kadang-kadang blunder dia sih. blunder. Blundernya parah sih kadang Walker. Tapi Walker kalau misalnya duetinnya bareng sama Diaz di sampingnya oke lah. Maksudnya di cover Diaz. Pasti Stone main lah ya. Atau Laporte nih. Kayak Laporte Feeling gue lah masih ya. Laporte. Dua-duanya sih. Stones masih belum fit. Dua-duanya nggak mungkin kan Diaz satunya. Iya masih Kalau sama dia Diaz. bench. Enggak lah, nggak mungkin lah. Bisa kalau Bela Ciki bisa. Enggak lah, Diaz bakal main kali sampai pensiun. Oh pensiun.
Ya emang dia paling solid mau gimana bro? Tahu ya, sama Bernardo jangan start sih. Kacau. Iya Kayak lawan mending PSG. Kacau. mending apa Rodri, KDB tengahnya sama sama ini atau nggak Grealish sama Foden. Jadi ini kalau Bernardo nggak main harusnya 4-3-3 sih. KDB jadi CM atau enggak RW. Iya. Enggak deh, pasti CM deh. RW palingan Mahrez atau enggak Gabjes. Gitu. Gabjes masih sehat. Kan Iya. Gabjes Torres sama Mahrez atau Grealish sorry. Grealish pasti start sih. Gue yakin banget 100% Grealish 100 start. juta ya, 100 juta sayang ya bos. Iya. Nggak di spend. Iya makanya. Tapi kalau ya Liverpool ada Van Dijk ya kuat sih parah. Sama jangan lupakan Semoga Van Dijk lagi bener blendernya banyak. Dan ini nggak ada Arnold, jadi sebenarnya Milner solid sih karena berpengalaman kan, sama harusnya sih Milner stay back while attacking sih, jadi dia nggak maju-maju, yang maju-maju Iya, Robertson pasti. Gue cenderung Liverpool sama seri sih. seri Nggak. lagi. Oke, makan bakso. Bisa aja kan tiba-tiba Walker bikin penalti terus. Paling karena sumpah Liverpool itu bisa dapat penalti banyak karena satu Mane maruk, kedua salah Manfaatin cepet. blunder ini ya lawan ya. iya blunder. Oke. Kalau Firmino start lebih susah lagi buat si Man City karena Firmino tipikal Player. penyerang bertahan. Iya penyerang yang bisa bertahan. Tapi dia Iya bertahan juga. gila. Jago Penyerang yang banget. langsung nge-press ke depan tiba-tiba. Ya makanya gue nggak tahu ya. Kalau andekan 5 menit pertama dua tim ngepres, udah permainan stamina. Lu kan baru selesai main. Siapa yang kuat siapa UCL. menang. Iya kan? Iya. Tapi kalau andekan rupanya dua tim main aman ya bakal bakso. Ternyata ntar mereka sama-sama janjian di bandar ya. Kita main pemain kedua aja yuk. Oh iya. Bisa Ini jadi. Tadi semuanya tergantung Bandar. Waduh. Makanya. Waduh. Ini Enggak, bandar. ini bohong guys. Sama Tapi- faktor X, kalau tiba-tiba Mane nendang Ederson lagi kan ya kelar. Iya sih. Ini mohon maaf kiper saya tinggal Ederson soalnya. Soal Scott Carson. Ya. Makanya kan, jadi ya agak susah diprediksi, tapi bakal seru sih. Lebih seru daripada tapi Chelsea City sih. Kalaupun seri juga nggak apa-apa. Berarti kan tim ini sama-sama nyerang tapi emang sama-sama bagus. Nah, tapi serinya berapa dulu? Kalau makan bakso, lu perlu pertanyakan kenapa Pernah lu bro, dia seri 0-0 itu bener-bener yang gara-gara save one-nya bagus. Terus kayak ini bisa Iya bro. sih. Kayak Iya kemarin sih. ya kipernya siapa tuh namanya save banyak tuh. Simena Sheriff ya. Iya, itu Siapa tahu gitu kan parah sih. gacor kipernya. Bisa Iya, aja. cuy, itu kiper-kiper habis makan stamina pil biru kayak. Waduh, habis Nah. doping. Pakai dukun bego, tiangnya didukunin, jadi Iya, Dikencingin, Madrid nendang, Dikencingin, dikasih bunga-bunga. tiap Madrid nendang antar ke tiang atau enggak ya Keluar. ke tangan Off target. kiper. Off target. Oke, Oke mungkin lah, kita langsung lanjut aja. untuk share Lanjut. squad FPL. Trayornya masih disimpan. Gimana? Kenapa Anda masih masang Trayor ya? Karena gue masih berpikir pakai Positif. satu transfer aja. Gue Still buat have a buang faith show. in him. Lihat kan, ini Alonso gue. Lihat ada Alonso gue kan, Tapi jadi gue ada- buang ada- show lah, ada- udah kesel. Oh, akhirnya Ya, tapi gue juga pakai Alonso sih. Gue akhirnya Anda mempercayakan pemain Chelsea ya di game week ini ya. Meskipun ada chance rotasi sih, jadi ya Enggak, tapi at least winger Chelsea itu selalu berkontribusi bro. Walaupun lu nggak main of the match, tapi dia berkontribusi cukup tinggi untuk poin. ya semoga Alonso start ya, karena di Amin. Champions League Alonso main 45 menit doang karena yellow kan. Nah, amin, semoga Nah, juga kalau main. misalnya nggak main ya Davigo sama Dignigo main santai. Iya. Berarti ini untuk kapten masih belum yakin atau udah? Masih belum yakin sih, Antonio. tapi gue cenderung Antonio sih karena gue takut Antonio. kutukan ini early kick off. Tapi ini bukannya agak sulit lawan Brentford. Iya oh, sih. karena kutukan early kick off itu ya. Atau enggak gue bisa kaptenin Sar sih, karena lawannya Leeds kan, Yep. meskipun away. Iya. Tapi gue Iya. agak lebih percaya Antonio, Antonio karena lah. Menurut gue Antonio chance untuk cetak gol lebih tinggi sih daripada yang semua pemain di lu ya. Kecuali tiba-tiba Ronaldo 5 gol, itu kan nggak tahu kan. Itu kan faktor XXXX kan sebenarnya. Oke. Makanya. Ya harusnya Berarti sih ya. dari minggu lalu untuk pergantian pemainnya Alonso ganti siapa tuh?
Show tadi Oh, show. sorry, Hmm. sorry. Iya, gue masih pakai satu transfer sih. Kalau minus 4, kalau lu mau minus 4 lu harus emang prediksi kalau tuh pemain 10 poin gitu loh biar lu balik modalnya. Tinggi. Jadi, Langsung pilih pemain yang emang emang kontribusi banyak poin ya kalau misalkan lo emang mau mm-mm, minus 4. betul. Makanya kalau buat minggu ini midfield siapa lagi coba? Iya, salahnya Ya, ketemu City. Bruno. sesuai Traore plus budget gue 1,2 berarti apa midfield yang 7 yang prospek minggu ini sih agak kurang sih. Kalau iya sih game week ini kayaknya Greenwood game week yang 7,7 sangat Greenwood ya. sulit ya untuk diprediksi ya. Maksudnya untuk kita pilih pemain FPL pun juga agak sulit ya. Game week 7 ini. Maksudnya Iya, nggak ada yang confident gitu untuk satu sama yang lainnya. iya. Seperti kita lihat aja yang misalnya andaikan Traore gue buang 7,2 nggak ada B- midfield yang bakal gacor gitu. Bentar mungkin Gray ketemu MU mungkin pemain aja MU ini CS. si itu siapa? Rafinya apa? Rafinya? Rafinha Sorry. bisa sih, tapi minus 4 dia harus golin satu atau enggak dua Karena sih lawan 10 poin. Watford ya. Tapi ya gue biasanya FPL juga ada kutukan tuh kalau lu buang pemain tiba-tiba gacor. Waduh tuh Tiba-tiba gacor. another curse. Iya kan, Kayak gue mungkinnya buang Traore dengerin lu pada udah belajar Rafinha itu tiba-tiba dia hat trick tuh. Lihat aja formnya. Atau nggak Form mungkin mungkinnya back ya sih. Atau nggak mungkin backnya ini Tarkowski yang bisa clean sheet. ya minus 4 2 poin sama aja. Gue keep aja Arnold buat Watford selain international break. Iya sih. Karena ini emang pertama untuk dari fixernya juga nggak terlalu confident. Terus kedua juga beberapa tim habis dari apa Champions League dan Europa League ya. Jadinya emang agak sulit. Makanya, tapi masih Hmm, Wolf Newcastle harusnya bisa sih bunuh-bunuhan. bisa sih kalau Wolf. Pede lah untuk clean sheet Wolf. Tapi kalau untuk skor gua kurang yakin. Cuma kalau clean sheet pede sih. Makanya, sebenarnya Rafinha prospek sih Hmm, sebenarnya. Tapi si Rafinha agak injury prone ya, banyak banget dia knocknya. Gue takutnya cedera tiba-tiba menit-menit awal, takutnya doang. Davi ini bahaya juga sih. Temu Arsenal. Bahaya. Ya, Sanchez sampai Davi bisa lah lawan Arsenal ini. Nono lah. Mudah-mudahan makan bakso ya. Iya makan bakso lah. Semoga lah. Ya, Makanya semoga gimana Alonso ya, start. ini ya begini adanya lah. Iya makanya. Terakhir Crystal Palace lawan Tottenham juga nggak terlalu lawan Leicester nggak terlalu pede lah juga. Tapi itu bisa bunuh-bunuhan sih. Iya, CP jadi bisa nyerang. banyak yang susah gitu. Kalau buat minus agak sayang. Ya Kalau ada untuk pakai wildcard ya, Pak, bisa sih langsung orang. paling atau enggak korbanin game week ini lah, misalnya kayak ya udahlah ini what it is ya, hasilnya apa nanti paling Iya. nanti diperbaiki di game week Iya depan. karena minggu depan kan international break kan. Gue takut aja percuma aja lu korbanin sekarang rupanya nanti international break cedera. Tahu Oke deh cedera percuma. gitu gimana. Iya, benar-benar. Makanya. Cedera. Wise Betul. decision. Makanya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan untuk sesi terakhir. Cukup lah ya. Cukup. Cukup lah. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu saja untuk pembahasan Game Week 7 kali ini. Dan ini tips FPL oleh FPL Tactician. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk cuitan di bawah ya. Kalau misalkan ada pemain kalian yang mau sarankan, misalkan apa, ganti apa, silahkan komen di bawah. Salam olahraga. Olahraga.